Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Dr. Safari Online ya. Kali ini kita akan membahas mengenai vaksin SARS-CoV-2 intranasal. Ya, nanti ini perkembangan mengenai vaksin COVID-19 ya. Nah, nanti ini baru tahap gagasan dan tahap uji pada hewan ya. Nah, semoga nanti bisa diaplikasikan ya. Nah, nanti yang kita bahas adalah apa yang disebut dengan vaksin simpanse adenovirus SARS-CoV-2 ini ya. Kemudian kita bahas rute pemberian vaksin. Kemudian mengapa milih intranasal ya. Terus bagaimana hasil vaksinasi intranasal? Intranasal itu lewat hidung ya. Pemberian lewat hidung. Nah, kita bahas dulu ya, vaksin simpanse adenovirus SARS-CoV-2 ini apa toh? Nah, intinya ya dia vaksin berbasis vektor virus ya, menggunakan virus adenovirus yang biasa menginfeksi simpanse yang di dalamnya itu disisipi gen protein S ya. Jadi intinya protein S dari virus corona itu diambil, gennya diambil, kemudian disisipkan kepada adenovirus yang biasa menginfeksi pada simpanse ya. Itu yang dijadikan vaksin ya. Nah, untuk membahas lebih lanjut mengenai vaksin simpanse adenovirus ini pernah kita bahas ya ketika kita membahas tentang vaksin COVID-19 dari AstraZeneca ya. Kalau yang ingin lebih jelas lagi bisa melihat video yang telah ada tersebut ya di channel kita ini. Kita lanjutkan. Nah, ini sekarang kita masuk ke rute pemberian vaksin ya. Jadi kalau kita lihat pemberian vaksin itu bisa dibedakan menjadi dua ya. Yang hijau-hijau ini sistemik, artinya dia setelah disuntikkan itu akan masuk ke sistemik ya, ke sistem tubuh kita ya. Tapi kalau yang topikal itu diaplikasikan lewat topikal saja, jadi lokal di suatu tempat tertentu ya. Nah, yang sistemik itu misalnya dengan oral, artinya diteteskan atau dimasukkan dalam mulut ya, misalnya itu vaksin polio ya, kemudian di nebulizer ya, disemprotkan ke saluran nafas ya, kemudian intravena itu dimasukkan langsung ke pembuluh darah ya. Nah, ini sistemik. Ada juga yang dimasukkan vaksin itu subkutan itu di bawah kulit ya. Ada yang intramuskuler nih yang paling banyak ya, subkutan intramuskuler itu banyak ya, misalnya lewat intramuskuler itu maksudnya lewat otot ya, misalnya vaksin Sinovac kemarin itu ya. Kemudian transdermal ya, atau intradermal itu berarti lewat kulit ya, dimasukkan ke kulit langsung ya. Nah, ini beberapa rute pemberian vaksin ya. Nah, mengapa kita pilih intranasal untuk vaksin COVID-19 ini ya? Ya karena pemberian vaksin intranasal itu menyerupai infeksi alami dari segi masuknya virus ya. Jadi virusnya itu kan menular lewat droplet ya. Nah, kalau lewat droplet nanti kan bisa masuk ke saluran nafas ya. Nah, kita memberikan virusnya itu menyerupai cara masuknya virus itu ke saluran nafas ya. Nah, sehingga kalau dia masuk ke saluran nafas nanti memberikan menghasilkan respon imun yang ada di mukosa saluran nafas ya, di lapisan saluran nafas itu. Nah, nanti tujuannya itu tidak hanya membentuk antibodi yang IgG IgM saja ya. Nah, ini ya, ini pernah kita bahas mengapa kok perlu adanya antibodi selain IgG dan IgM ya. Antibodi itu kan jenisnya macam-macam ya, ada IgG, IgM, IgD ya, IgE, IgA ya. Nah, nanti untuk COVID ini ya, kalau ada sekretory imunoglobulin A, nah itu lebih baik lagi. Nah, ini sering yang dilupakan ya. Nah, kalau mau
melihat mengenai fungsi dari imunoglobulin A, ya bisa dilihat di channel kita ini ya, sudah ada videonya mengenai imunoglobulin A ya, pada COVID-19 ya. Nah, hasil vaksinasinya bagaimana? Nah, ini hasil penelitiannya ya. Jadi kalau virus vaksin CAT SARS-CoV-2 tadi dimasukkan lewat intranasal, ya, kita memang membentuk kekebalan humoral dan seluler yang sistemik. Artinya diaktifkan kekebalan sel dan kekebalan antibodi sistemik itu seluruh tubuh ya. Nah, di samping itu juga membentuk kekebalan humoral dan seluler yang lokal di saluran nafas gitu ya. Nah, yang terbentuk tidak hanya IgG saja tetapi juga IgA. Ya, ini yang nanti ditemukan di saluran nafas ya, yang lebih menyerupai infeksi aslinya menghasilkan IgA ini ya. Nah, sehingga dari hasil penelitian pada hewan itu melindungi saluran nafas atas dan bawah dari virus corona ya. Nah, ini referensi yang kami gunakan ya, silahkan kalau mau dibaca lebih lanjut ya. Saya kira demikian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.